asitnya doang. Nanti hemat energi. Nah tujuannya biar nanti kalau misalkan musuhnya nyamperin, dia tetap bisa ngepok balik musuhnya, nembak-nembakin musuhnya gitu. Manajemennya bagus ya. Manajemennya bagus. Tapi Dan, sekarang Matilda. Matilda. Berarti Fredrin dong ini. Dulu? Aku kira bakal tank jungle karena udah ada Matilda. Gak terlalu terburu-buru sepertinya, tapi ini juga bakal ngebuat Navi MW bisa tutup dong. Tank jungle-nya nanti 2 lagi. Ya aku malah merasa mereka bisa ban Fredrin or either bahkan sekaligus ya sama Alpha. Alpha langsung 2-2 Langsung aja. 2, iya. Dan itu akan membuat pertanyaan juga, apakah ini Matildanya bakal di pairing sama siapa gitu. Ada Joy lagi, ban Fredrin sih kayaknya Navi Malaysia ya. Iya. Dan ya balik lagi ya, pick Granger di awal ini jadi pertanyaan karena biasa aku ngeliatnya tuh Cincau selalu di akhir. Karena ya Cincau punya banyak buat bull hero kan. Iya. Tapi Biasa ditaruh di belakang. sekarang di awal gitu loh. Iya, itu kayak jadi satu rencana baru nih berarti dari Falcons Vega dan bener aja Setuju. Fredrin Nah kan Fredrin langsung kan, tutup. Bang kok bisa tahu bang? Iya soalnya Joy itu buat nembusin Fredrin tuh butuh waktu yang lama. Iya. Butuh item kayak Wishing Lantern, butuh Divine Glaive. Jadi kayak pengorbanan waktunya terlalu banyak gitu loh. Karena waktu yang banyak ini dibutuhkan. Jadi susah gitu loh untuk mencapai effort yang sudah ditorehkan. Mungkin kayak butuh 18-20 menit gitu. Iya, tergantung effortnya ya. Tergantung effort. Emang Nevin lebih suka yang ada waktunya apa effortnya? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Kalau dia effort kan pasti dia ngasih waktu dong. Oh, kalau dia Kalau- effort dia kasih waktu. Iya, kalau gak ada effortnya ya nggak mau ngasih waktu. Oh gitu. Tuh teman-teman dengerin ya. Dengerin Nevin tuh. Cewek-cewek kayak Nevin sukanya waktu dan effort. Iya, kalau bisa 2 kenapa harus 1 kan? Oh gitu mindsetnya. Gak gitu maksudnya. Maksudnya kalau bisa Iya effort dan kalau waktu bisa kan. effort dan Iya waktu. bener kan. Ya udah kenapa diklarifikasi bener dong. Waktu dan juga effort. Iya, gitu. Lukas ya, Lukas banget ini ya. Karena Lukas ini kalau ngeronggeng, kalau ngereok, Rongking. ya kan? Kalau ngereok Iya. rawr, gitu. Nah, dia tuh Joy nggak bisa gerak. Oh, bener Repot sih. jadi Joynya buat masuk. Tapi berarti ngebukanya Alpha nih terakhir dan Lolita muncul Lolita. ke banning. Wih, Lolita sih kemarin memang udah sempat kita lihat ya, Navi mau itu Filipina atau Malaysia, mereka Di ban punya strat ya. Dimana ketika Lolitanya ditutup, ya udah Hanabi Lolitanya nggak bakal bisa jalan gitu loh. Iya. Bagus sih. Karena main combo juga kan Lolita Hanabi. Dan lumayan susah buat tangkap Hanabinya akhirnya. Iya, butuh kayak Esmeralda gitu kan. Tapi Esmeralda harus jungle. Karena apa? Buat bisa mengimbangi rotasinya. Kalau Esmeraldanya EXP, itu tuh kadang repot gitu loh di mid gamenya. Karena kan team fightnya nanggung. Kalau mau ke landing gold lane jauh nyebrangnya. Kalau jungle kan kalau cocok tinggal datang ke rumah. Statue. Lanjut gak nih? Enggak. Lanjut Traffic dong. Lanjut traffic ya, sorry. Pick keempat ya, yang kalian bakal diambil sama Navi Malaysia Gatot Kaca. Kaca. Cepet ya. Sisi Mau- front lane-nya udah lengkap. Tinggal Mau Valentina, mau Lukas kayak ini, Lukas Matilda. udah di ban. Udah di ban ya. Lukas Matilda di ban. Alpha Matil sih sisanya. Matil. Fredrin di ban. Fredrin di ban juga. Habis Oh, 3. Joy. Baxia di ban juga. Iya ya. Ada Iya. combo lama. Barat. Barat. Gimana tadi? Detona tidak bagus. Ya tinggal Alpha mungkin yang tersisa ya. Wah, Alpha doang sih Om. Kalau Suyu? Suyo sayang sih, soalnya Povius Gatot kan. Agak repot juga soalnya. Dan Kimi sama Suyo tetap sama ternyata. Nevin berani banget ya untuk ambil resiko ya Nevin ya. Iya, aku emang suka ngambil resiko sih. Harry side return. Oh. Ya kan? Oke. Kadang kita gagal. Kadang kita dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Tapi ini beresiko banget ya. Iya. Kayak Glue, Heeh. Kimi Granger, utility-nya minim. Mungkin Iya hanya sih. berharap kepada Matilda dengan foto. Mm-mm. Dan Suyo ya, aku nggak merasa sekarang matchup Suyo Joy itu kayak di zaman-zaman M6. Kalau zaman M6 kan masih imbang kan, iya. Joy-nya masih bisa ketahan electrifying beats-nya sama mode Susanoo gitu loh. Sama mode Immortal. Tapi sekarang karena mode Susanoo-nya itu sudah menghilang dari magic damage reduction-nya, ya udah semua magic damage-nya masuk Dan Irgitail ya. di retail. Pakai ternyata untuk berhadapan dengan Granger juga nih. Bisa selain dari horizontal bisa vertikal dia jalannya. Jadi enak kan. Iya. Gitu. Dia bisa Atas bawah kiri kanan atas bawah dia. kiri kanan. Gitu. Iya. Oke, lengkap berarti sudah untuk game yang pertama yang masih menjadi pertanyaan kita ya untuk Falcons Vega. Rencana apa yang sebenarnya ingin mereka bawakan ya? Karena memang secara drafting cukup berbeda dengan yang biasa mereka mainkan gitu. Oke, lengkap ya. Iya. Kayak mie ayam. Mie ayam.
Mie ayam tiba-tiba ngiler. Ya kan kayak itu loh, ketoprak. Iya, ketoprak. Mie ayam. Mie ayam. Satu mie ayam ya kan jadi mie ayam lagi. Kan lengkap maksudnya. Iya. Ada mie-nya, Iya. ayamnya. Dan draftnya juga lengkap. Sayurnya. Gitu. Betul. Dengan bagaimana eksekusinya dari kedua tim. Betul. Dan sekarang bakal jadi penentuan saja untuk Falcons Vega versus Navi Malaysia. Siapa yang akan lebih unggul untuk di game yang pertama meskipun bermain dengan best of 3 series. Tapi game pertama akan cukup menentukan nasib. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam Land of Doubt. Oke, game pertama nih ya. Masih pembukaan dan kita harus melihat apakah dari Cinco akan sanggup untuk berhadapan dengan Vavau juga. Mengingat bagaimana hero dari Vavau sendiri ada Iritel yang bisa menghindari Rhapsody yang bakal dilepaskan juga nanti dari Granger. Iya, dan ini early game yang bakal cukup menarik sih untuk disaksikan. Karena dari adanya Tal akan ngebuat permainannya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Dan mungkin ini akan ngebawa mereka bisa lebih agresif juga sih. Iya, artinya pelan sih ya temponya juga. Dan Kimi sekarang punya akses untuk bisa keluar atau kabur pastinya. Itu dia sedikit pertukaran saja yang terjadi dari arah Little Wanderer yang masih bisa disecure sama Raimundo sih pada akhirnya. Tapi tetap Falcons Vega mereka dalam kondisi yang cukup aman, tidak banyak gangguan yang terjadi kepada mereka. Wow, Starlink Beam agak sedikit mendelay ya. Untuk Selena tidak bisa bergerak juga. Masih aman ya. Emblem sih kalau kita lihat ya lagi-lagi ya. Oh, Hani cukup berbeda. Di saat mungkin beberapa Selena itu memilih ke arah dari Season Hunter, dia memilih ke arah Wilderness Blessing ya. Dia mau menangin rotasi sepertinya. Dan bisa berjalan nanti bersamaan dengan pergerakan dari Povius atau Joy. Sehingga di early gamenya mereka akan mencoba untuk memenangkan match up dynamic 2 mid-nya. Karena terlihat dari tadi clear wave minion yang dilakukan sama Hani dan Raimundo ini terbilang cepat. Iya, karena yang dihadapi kan juga Matilda ya, yang bisa dibilang sangat cepat secara rotasi dan mereka nggak mau tertinggal akan hal itu. Dan bahkan kalau kita ngelihat juga dari turtle yang pertama, ini setup dari Navi Emoy udah mulai dibuka. Ya, Navi Emoy mereka sedang menguasai bush ya. Dan itu memang bush yang sulit kalau nggak ada yang bisa pegang. Untuknya Violet yang tadi barusan makan Bisalero, jadi masih bisa diterima dari sisi pemberian damage. Yap, belum cukup kenyang untuk memakan satu buah lele. Kali ini masih dalam posisi yang sangat aman. Dan sekarang karya turtle yang bakal coba untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Grab sudah mulai dimainkan. Dan Rina juga masih mencoba untuk mencari target selanjutnya di level yang keempat. Mulai bernyanyi The Maylin yang sayangnya harus tumbang terlebih dahulu di area turtle. Tidak ada retribution waktunya untuk mulai menarik diri dari Falcons Vega. Sayangnya ini bakal coba untuk dipaksa lagi oleh Navi MY. Mereka sedikit menabrak. Dan itu dia, disengage menjadi jawaban dari kedua tim. Wah, tumbangnya ya pemegang retribution tadi yang membuat Navi MY mereka langsung unggul. Ingat bahwa dari Joy sendiri adalah akan bisa memberikan burst damage yang besar untuk mengejar ke Kimi, terutama untuk mid laner atau bahkan nanti yang menjadi Granger ketika ada di late game. Dan power dari Selena, Abyssal Arrow yang kalau sampai hit juga dan bahkan dengan Abyssal Trap untuk bisa open vision. Ini menjadi poin plus untuk draft yang sedang dimainkan Navi. Ini POV Selena musuh. Yep. Lelenya kenanya ke jungler. Kenanya yang nggak mau purify. Jadi repot gitu loh. Dan kalau kita lihat dari battle spellnya juga di sini yang paling aman paling cuma Puni nantinya. Ini masalah flicker loh tadi dari Haninya juga. Dan ya habis lerongnya memang sangat mengancam. Tapi dengan satu informasi tersebut 2 menit selanjutnya akan ngebuat Falcons Vega mungkin bisa lebih agresif lagi. Hunter Strike. Bahkan Cincau juga udah disegel. Oh, kena lagi Bisalero. Aduh, sakit sih. Repot sih ini. Ya, sampai kehilangan cukup banyak darah. Bahkan Tal sekarang dipaksa nolak recall. Dan Cincau coba tuh dijebak seperti yang patut main sekaligus sampai Veteran Guardian. Flicker mau gak mau harus dipaksa dibuka demi bisa menyelamatkan diri. Ya, lumayan sulit ya untuk Suyo berhadapan dengan Joy, apalagi dengan hilangnya Magic Reduce nih dari posisi astral modenya dia, yang membuat akhirnya pasti damage yang diterima dengan Suyo akan jauh lebih besar. Itu dia, Susanoo nya udah di nerf dikit ya. Ya mungkin karena balik lagi Sasuke terlalu Uchiha Clan emang terlalu OP. Kena nerf juga ini. Iya, dan satu buah Circling Eagle yang sedikit mendelay pergerakan dari 2 pemain. Sayangnya ini bakal dibalikin begitu saja dengan satu buah Abyssal Row. Yang untungnya damage terakhir menuju ke arah Tal masih belum masuk. Dan ya ngebuat bagian gold lane mungkin akan sedikit tenang beberapa saat ke depan. Karena fokus dan targetnya akan bergeser ke arah turtle. Yep. Lagi turtle yang kedua bisa di setupkan untuk Navi karena mereka
sedikit lebih dekat memang ya untuk di top town-nya juga. Tapi Arrow ini mengancam sekali dari tadi Arrow-nya kembali kena. Oke, bakal dipaksa lagi sepertinya Tal. Masih punya sedikit power untuk memberikan gangguan, tapi Uchi untuk melarikan diri belum bisa menjadi jawabannya. Grab flicker hanya akan membawa dari seorang Shah tetap tumbang pada akhirnya. Karena yang Violet masih punya power tersebut untuk memberikan pertahanan. Sekarang waktunya menuju ke area total di satu episode row. Untungnya tidak berhasil menjadi pengganggu Rina bahkan. Yang akan coba untuk ditutup jalannya. 3 pemain di sana ngebuat Rina ternyata masih bisa survive. Ya, dan tiba-tiba saja ya Falcon Vega mereka menangin tadi buat fight besar. Mereka juga berhasil untuk mendapatkan turtle juga tadi. Sehingga secara mungkin objektifnya masih bisa dipegang oleh Falcon Vega untuk ekonomi sekarang. Sedangkan untuk Navi-nya dari itemnya Windtalker nih ya. First ternyata bukan Haskell ya, tapi Windtalker dulu loh, bukan Haskell. Oke, Val cukup menarik ya. Perdebatan yang sering kita temukan juga mungkin Om di ranah publik, di mana biasanya Haskell udah pasti bakal jadi priority, tapi ini berbeda. Oke, dari seorang Raimundo-nya dalam ancaman cukup besar. Betul, tidak bakal langsung masuk juga, tapi Raimundo akan tumbang di tempat, membuat Shah juga tidak bisa melarikan diri. Tidak ada pertukaran damage yang adil dengan Rina. Mau nggak mau hanya bisa lewat begitu saja. Yap. Langsung ditinggal tadi. 2 kembali harus tumbang terambil dari Navi Malaysia. Dan Falcon Vega ternyata mereka sudah berhasil mendapatkan Sky Pierce, item yang penting untuk Granger juga segera. Aduh. Dari Cinca yang mungkin akan bisa join tim fight-nya. Arrow tadi sempat kena juga. Sehingga yang harus diwaspadai di sini banyak banget ya. Kayak efek crowd control mungkin dengan minimnya Purify akan membuat cukup sulit juga sih Falcon Vega nanti di mid to the late game. Ya, dan ingat ya Om ya, ini tankernya cuma di Violet loh, cuma ada di glue. Iya. Kalau glue-nya tumbang, otomatis lini belakangnya juga pasti bakal kerepotan karena double marksman, double trouble. Kalau misalkan emang dia nggak punya tanker, apalagi buat Tal yang hitungannya nggak terlalu tebal-tebal banget. Jadi harus lebih memperhatikan gimana caranya biar mereka mampu untuk menghindari Abyssal Arrow. Kalau mau lele nanti malam aja, jangan sekarang. Iya ya, setelah makan-makan nanti aja. Betul. Karena ini lele yang berbahaya. Beda mungkin nih bisa lelenya. dibilang sedikit beracun juga. Siapapun yang menangkap, bahkan dengan Abyssal Trap juga nih yang kadang jadi masalah. Aduh. Itu ngebuat Falcon Vega bisa saja kehilangan nyawa. Apalagi tipikal hero yang cukup tipis ya. Kayak double marksman di sini adanya Kimi dan juga Granger. Itu gampang banget kemakan banget. Dan masalahnya yang bisa menghindar dari lele itu cuma di Funi kan. Yep. Dia mau Purify. Wow, tapi kalau Purify mau dipakai juga kayaknya lumayan berat sih, Be. Karena cuma bisa ngindarin Arrow, yang lainnya masih tetap bakal masuk. Iya, terlalu banyak ya efek sisinya. Reaction pulse-nya connect karena mulai sekaligus. Dan itu bakal menjadi satu point time. Melee berhasil nge-secure ke area turtle. Dan tim fight harusnya nggak bakal dipaksa lebih lanjut sih. Satu keuntungan sudah cukup untuk Falcon Vega. Paling monster jungle yang bakal jadi additional. Nice tadi dari Falcon Vega juga, Bu. Rihani yang harus mundur, Abyssal Arrow. Kembali harus bisa diluncurkan dan mengenai dari Falcon Vega player. Belum ada yang kena sama sekali. Ya, masih cukup aman buat sekarang. Bahkan ada tambahan outer turret mid lane yang kembali menjadi milik dari Falcon Vega. Flash of Rio assist untuk Matilda. Oh, Cincau kaya banget sih. Melvic Roar bahkan sudah selesai buat Cincau ya. 3 item core utama untuk Ranger. Ya ini jatuhnya tinggal jalan bareng Granger ya. Ini judulnya siapa yang tertangkap glue, ditembak sama Granger, Sky Pierce-nya aktif, itu akan benar-benar membuka tabungan awal bagi Falcon Vega. Yep. Dan itu dia tabungan lumayan sulit sih kalau memang bertahan. Karena Cincau sepenglihatan kita juga selalu main safe ya. Dia main pasti jauh di belakang, Joe-nya sedang mendapatkan purple buff yang mencuri. Oh, gratis. Ya, purple buff dari Falcon Vega yang memang tidak terjaga sama sekali. Oke, awareness yang minim sepertinya. Dan balik lagi, mungkin penguasaan mapnya karena ada trap ini Om. Jadi walaupun Hani tidak mendapatkan map yang memadai, tapi seenggaknya dia punya kapasitas untuk ngebuka mapnya. Jadi teman-teman dari Navi Malaysia tetap dapetin informasi ketika ada di area bush midland. Yep. Informasinya penting banget. Lihat bagaimana penempatan dari trap dulu nih sekarang nih. Ketika dari Falcon Vega mereka berusaha untuk bisa mendapatkan purple, mereka juga masih tetap harus berhati-hati ya. Mereka nggak berani maju ya. Iya. Mereka benar-benar nunggu di belakang, cuma naruh trap juga. Takutnya row-nya dari samping. Oke, tapi hati-hati loh seorang Cincau. Satu ball flicker harus dibuka secara tiba-tiba karena ya ada satu informasi yang tadi tidak bisa dimaksimalkan. Falcon Vega hampir saja kehilangan gold laner mereka. Ya, concentrated juga selesai. Funi lebih sustain ya. Buat di barisan depan dan juga lebih bisa untuk gak usah recall lagi ke belakang. Pasti, dan bahkan bisa nebek nih, bisa tahan badan juga. Nggak repot jadinya ya. Iya, untuk hero-hero tebal seperti Lord, mungkin objektif lain berupa turtle juga tadi. Dan sekarang Abyssal Arrow dan Abyssal Trap ini ada di segala sisi sebenarnya, tetap menjadi gangguan utama.
buat Falcons Vega. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini mau bakal coba untuk dipaksa ke arah Lordnya atau mereka bakal coba untuk menukar ke arah poin eliminasi terlebih dahulu karena Purple Buff juga akan segera muncul. Violet sudah mulai memakan beberapa lele tapi ini nggak akan terlalu berpengaruh bagi seorang Violet yang begitu tebal dan hanya akan membuat Navi MY harus menunggu. Wah, tapi Falcons Vega mereka tiba-tiba leading juga nih. Wah, ini udah ketarik lagi grab-grabnya. Satu pemain sudah terkunci dalam Trap Guardian. Dia bakal langsung ada yang bagian belakang yang sayangnya tidak mengenai ke arah siapapun. The main lane yang justru malah menjadi korban di arah yang lain. Ngebuat Falcons Vega kali ini udah mulai bincang. 3 pemain mereka harus tumbang. Dan Lordnya berarti akan menjadi milik dari Navi Malaysia. Iya, dan akhirnya Navi Malaysia mereka mendapatkan potensi untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dan itu terjadi sekarang. Lihat dari area Lordnya tidak ada siapa-siapa sama sekali Falcons Vega. Karena mereka tumbang 3 pemain, mau gak mau mereka harus mundur, juga tersisanya Funi bersama dengan si Cincau tadi. Ya, ini berawal dari gerakan flank yang baik ya dari Vavau ya. Dia benar-benar holding banget tadi di bush barusan. Dia nggak mau show buru-buru, dia nggak mau langsung menggunakan gerakan dari heavy crossbow. Dan ketika dia berhasil untuk nge-screening 3 pemain bahkan Funi itu dibikin sekarat, Talonnya dibikin tumbang. Dan ya target selanjutnya udah pasti Violet. Dan kita udah mention dari awal kalau Violet tumbang, even kena Abyssal Arrow tumbangnya juga di sana. Ini pasti dampaknya bakal luar biasa, masif buat Navi Malaysia untuk bisa menguasai permainan front to back. Iya. Gak ada badan soalnya. Dan mereka cuma ngelempar-lempar terus nih Abyssal Arrow dari belakangnya. Oke, ada sebuah Blade Armor yang baru selesai. Ini untuk berhadapan dengan Iritel ya, tapi Lordnya keunggulan 3000 loh dari Falcons Vega. Dibalikan langsung dengan sangat cepat sekali. Iya, dan mungkin sebentar lagi bisa dikejar sama Navi Malaysia dengan ya keunggulan dari Lordnya ya. Ketika kita tahu ada 1 inner turret dan mungkin bakal ada tambahan turret juga di area mid lane yang bisa mereka maksimalkan. Hero kena lagi loh ke Violet. Gak bisa gerak sih mereka, harus ada yang memang bisa open badan ini. Dan memang tugas dari Violet adalah untuk menginjak semua trap yang ada dulu nih. Jangan sampai kena ke Funi atau bahkan ke Cincau. Wah, tapi berat sih Om, karena penguasaan central map mid-nya udah hancur. Jadi mau gak mau emang harus direlakan ya, karena pressure-nya gak bakal bisa lepas juga. Cuma yang lepas adalah Navi Malaysia dari kerugian 2000 gold dibayar lunas. Dengan hanya modal 1 Lord barusan ya. Kejar langsung. Ya, masalahnya 3 tumbang juga sih tadi. Iya, 3 tumbangnya itu sih yang ngebuat jadi kerugiannya langsung ketutup. Iya, dan bahkan dari Navi MY lihat mereka langsung bermain berkumpul juga 4-1 membiarkan Joy-nya untuk bermain di area top. Karena untuk setup di barisan depan ini Povius sudah akan sangat kuat sekali. Rina. Oke. Ya, ini dia satu buah surprise kejutan yang ingin dibawakan oleh Falcons Vega, tapi follow up begitu cepat dari Navi MY ngebuat Funi yang justru harus tumbang Cincau melingkar ke area atas. Dan ini akan ngebuat Cincau sedikit tertahan juga pergerakannya. Triple kill di tangan Vavau. Dan Violet bersama Maylin menjadi 2 pemain terakhir. Wah, yang tadinya bisa merupakan setup HBD ya. Ternyata mereka yang dikagetkan juga dengan bala bantuan yang masuk dari Navi Malaysia. Dan belum bisa keluar sekarang dari cengkraman yang sudah dibangun juga Navi Malaysia. Terlihat mereka cukup unggul dan mereka akan bisa mencabut inner turret mid milik Falcons Vega yang hanya bisa melihat. Lebih kan Navi Malaysia yang memilih untuk flank ya. Kayak ada beberapa yang masuk dari depan. Kayak tadi Rina dia langsung dash in. Tapi baik lagi di sini minimnya sisi itu jadi kendala buat Falcons Vega karena Joy ini jadi lebih gampang buat open map. Dan gak ada yang bener-bener kayak instant lock bisa nangkep gitu loh. Bener-bener Joy-nya stop udah begitu aja kayak Tigreal mungkin, Franco, Kaja. Ini bener-bener tipikal hero yang kalau mau ngasih efek stun syaratnya banyak. Matilda dia harus circling eagle, dia sundul dulu. Violet, wah dia harus spread dulu nih. Agak repot ya kan dan harus full stack lagi. Menurutku sebenarnya ini lebih ke Blade Surge-nya si Melen yang di hold ya. Wah tapi kalau masuk Om nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar pasti. Dan rata-rata magic powernya ini luar biasa. Ada Selena, ada Joy. Iya, ini tugas Violet juga banyak banget sih. Makanin Abyssal Trap, dia juga satu-satunya badan kan berarti dengan Matilda yang mereka mainkan. Dan yang jadi pertanyaan juga wave minionnya ini bakal kayak gimana gitu. Lane jauh bisa banget dimainkan oleh seorang Rina. Mereka punya kendali penuh atas seluruh map Land of Dawn dengan banyaknya Abyssal Trap yang disebar dan gak berhenti gitu. Abyssal Arrow-nya selalu menghantui pemain Falcons Vega dan mereka udah mulai mencoba untuk masuk. Setidaknya melakukan invasi dulu nih ke area semak-semak yang tersisa.
Iya, bersihkan dulu ya. Tapi dicek ternyata Syah sudah mulai masuk ke sana. Bahkan, Raimundo. Demonic Force yang sudah mulai dimainkan kembali lagi. Vavau dan Father of Guardian mencoba untuk menghalangi jalan pula dari Falcons Vega. Masalahnya masih ada output damage yang bisa dideliver dengan baik oleh seorang Buni. Ataupun dari seorang Cicau yang bahkan akhirnya bisa men-secure ke arah Raimundo. Dan tidak ada pertukaran Navi MY. Ini yang harus mulai mengalah dengan hilangnya juga seorang Syah. Wow, terlalu dalam tadi Navi Malaysia. Mereka berusaha untuk masuk dan bisa memegang ya pemain Falcons Vega. Tapi ada bantuan dari Tarat. Terus juga masih ada damage yang besar dari Traction Pulse plus Cincau dengan Rhapsody dia. Dan ingat Vavau dia masih punya satu Heavy Crossbow itu dia. Wow, sakit banget. Monster kill. Secara instan bisa dimainkan oleh seorang Vavau. 1v1 Vavau versus Cincau. Tapi ternyata ada Tal. Maksa yang lebih empuk bagi seorang Vavau. Kembali lagi double kill menuju ke arah triple kill. Apakah akan ada mania kali ini? Abyssal Row mencoba untuk menghantui Cincau. Masih bisa nge-dealing sedikit. Masih bisa memberikan sedikit buying time juga. Sampai akhirnya Lord berhasil di-secure oleh Navi. Dan itu dia Abyssal Row yang dinantikan Vavau Legendary. Wow, dibersihkan semuanya dan mid-nya ternyata tinggal Violet seorang diri yang berusaha untuk memberikan clear lane. Dan tidak sanggup clear dengan sangat cepat, juga tersisanya dia seorang diri dan mid base turret sudah tercabut. Navi Malaysia mereka mau ambil satu demi satu juga. Dan bagian bawah inner turret. Lagi nih ya, keunggulan dari Navi Malaysia, Lordnya mereka masih pegang. Iya. Ya. Bang, kok Lordnya ke atas bang? Ya karena tadi pas mid lane-nya hancur itu emang minion pertamanya udah muncul ya detikannya. Jadi makanya Lordnya tadi kan sempat bergerak ke bagian top lane. Dan sekarang ini ngebuka potensi buat Navi Malaysia yang malah nge-push dari 3 lane yang berbeda. Wah, ini bahaya banget sih untuk Falcons Vega. Memang Cicau akan segera kembali lagi. Tapi masalahnya dari Navi MY, mereka bakal punya super wave minion juga. Abyssal Row dan AOG yang langsung menusuk ke bagian belakang. Kali ini Violet dalam ancaman. Dan output damage Vavau masih bisa berlari dengan bebas. Fokus ke arah base. Membuat Navi Malaysia langsung mengamankan game pertama. Wow. Sebuah kesempatan tadi yang langsung dibalikkan oleh Navi Malaysia. Pertempuran yang ada di area Lord ya. Terutama untuk Lord yang pertama tadi. Untuk meriset segalanya. Keunggulan bagi Falcons Vega langsung sirna juga. Iya. Dan menggulung dari sana Navi Malaysia. Secara eksekusi tadi, ya ada beberapa yang memang miss momen 2 yang harus tumbang. Tapi masih bisa mereka kembali samakan. Oke. Dan aku melihat kayak sebenarnya semuanya udah mulai patah pas tadi sih. Pas kita udah ngeliat shutdown yang begitu banyak ya. Tal tumbang, Kiminya, Buni kena zone out. Dan ini gak bisa masuk asal-asalan om. Yang dari awal udah sempat dimention juga kan sama Nevin gitu loh. Aku kayaknya bakal memilih Suyo kalau kata Nevin. Tapi aku bilang kayak, kayaknya enggak ada Nevin. Ini tipikal-tipikal hero yang malah enak gitu loh. Kalau oke Suyo masuk ya udah terus apa? Iya. Gatotnya udah tinggal unbreakable aja. Terus nanti diganggu-gangguin di depan sana ada Puvis juga. Jadi kayak bukan tipikal hero yang mudah gitu loh untuk dive in. Mungkin kalau aku ngejawab dengan Link kayaknya lebih masuk akal ya tadi. Soalnya masih bisa jalanin laning jauh seenggaknya. Tapi mid lanernya harus yang utility. Karena tadi udah ada Kimi kan. Jadi ya make sense kalau misalkan emang lebih membutuhkan hero-hero yang ada di depan badan gitu. Iya, ini prioritasnya sih yang jadi pertanyaan ya. Ketika Itu dia, glue. junglernya... Aku bilang glue sebenarnya. Pas pick glue, itu emang pick yang bagus. Tapi aku merasa itu terlalu terburu-buru. Mendingan kalau udah munculin Matilda Granger, langsung Fredrin aja langsung. sebelum ya. di-ban. Sebelum di-ban. Dan di second ban phase kita lakukan Fredrin di ban. Ya udah Lukas pasti. di ban. Baxia juga Baxia udah tadi kan. masuk di first ban phase. Iya, Sudah habis semuanya dan hasilnya ternyata ya. Navi Malaysia mereka langsung unggul nih 1-0. Ya, dan unggulnya tuh luar biasa loh kalau boleh jujur ya. Ini kayak Iya. bukan keunggulan yang sedikit gitu loh, tapi keunggulan yang sangat banyak. So kalau begitu kita bakal lihat dari highlight copter. Helicopter. Mana. Jadi dia highlight untuk di game pertama dari match kedua kita teman-teman. Karena ya kalau boleh jujur agak sedikit terkejut ya melihat bagaimana Joy-nya yang cukup bebas. Yep. Dari awal kita ngelihat Joy-nya emang bener-bener leading banget, makan banyak banget. Dan Selena dari Honey sih, balik lagi. Aku merupakan orang yang percaya bahwa beberapa hero itu termasuk horor untuk scene ladies. Salah satunya Selena, yang kedua Luoyi. Oh. Karena terkadang yang namanya wanita tuh udah nggak mau lihat ke belakang. Cielah, maunya lihat ke depan om, move on. Bener dong. Tapi pada kenyataannya pakai black shoes. Nah betul. Enggak dong. Sementara itu om, Nggak dong. Luoyi kadang lihatnya ke belakang gitu loh. Oke. Dan ini dia, ini screening yang bener-bener kayak langsung ngedilat banyak hal. Oke. Kita yang pertama lihat Funi dulu. Funi otomatis kayak bakal langsung terdilat kan di belakang. Dan itu udah pasti nggak bakal bisa ngikutin team fight gitu loh.
Sementara untuk Cincau, Tal, semuanya benar-benar kena out of position gitu loh. Jadi menurutku ini dari tim fight dari sini aja, ini udah jauh banget formasinya. Violet kayak oke, dia zone out ke arah Xia, tapi apa? Belakangnya bonyok. Iya, kayak gak ada pertukaran juga kan masuknya. Iya, nggak sebanding. Iya, karena terpisah juga memang ya mungkin dari Violetnya tebel ya kan. Cuman ya tebel itu kalau sampai dikeroyok juga pasti bakal habis jatuhnya. Aku penasaran di sini sih. Nah itu Funia tuh. Aku penasaran di sini Om. Apa yang terjadi sama Falcons Vega? Iya. Kalau teman-teman lihat di map, coba kalian lihat di map. Ada Suyo. Mainnya jauh banget. Dan tadi tiba-tiba karena ada Joy, reaction dari tim Falcons Vega adalah mereka mau ngegas Joy-nya. Padahal ternyata backupnya udah terlalu siap. Di sana ada EOG, langsung ada heavy crossbow, nah zone out juga, Vavanya triple kill dan ya, Suyunya pas mau datang ke atas juga nggak bisa kan. Iya. Dan di belakangnya dipotong ya, Raimundo yang langsung lompat juga dan bisa memberikan unbreakable. Meskipun dia dipegang, Violet tebel nih. Tebel. Banyak waktu dan memang ada dua kan yang tumbang juga, Sa juga tumbang tadi, Raimundo juga tumbang. Tapi kayak pertukarannya loh, damagernya masih survive juga dari buat anak Malaysia. Dan terakhir sih pasti di sini nih, aku cukup terkejut sebenarnya karena Vavau langsung mendapatkan monster kill dengan instan banget. Gampang banget itu. Dan dia ada Rose Gold. Jadi ketika dia terkena Blade Surge, di sini terkena Blade Surge kan sempat sama Maylin. Set tuh. Lihat shieldnya langsung penuh lagi. Ini sih seger banget ya untuk bisa mempertahankan bagaimana full HP dari Marksman. Dan di akhir itu Cincau, ya untungnya nggak dilamain sih untuk tumbangnya. Tapi tetap aja sih Om. Ini kayak kerugian yang berlipat ganda dan terus menerus berlangsung gitu loh. Dengan draft double Marksman tanpa adanya tank jungle, aku memberikan tanda tanya yang begitu besar untuk draft Falcons Vega di game yang pertama ini. Oke, itu dia hasil dari game pertama ya. Ternyata dikejar juga tadi, sempat unggul 2000-an kan tadi. Iritel juga nih masalahnya. Jauh itu. Larvi terus. Iritelnya juga cukup unik lah dari build-nya kan. Fury Hammer, terus dia ke Windtalker. Makanya. Itu pertanyaan yang sama gitu loh, kayak what happened? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi gitu? Yang terjadi ya Falcon Vega kalah game pertama. Itu iya, Iya, maksudnya itu kita tahu. Persiapan dari segi draftnya aku lebih condong ke sana sih Om, jujur Om. Karena Suyu bukan tipikal yang bisa ngebadanin Serena, gak bisa. terus Kan Magic ada itu. Iya itu malah kelemahannya gitu. Iya, Serena Joy sulit banget memang buat bisa dilawan dengan Suyu. Itu dia. So kita bakal lihat MVP-nya dulu teman-teman. Ini dia MVP untuk di game yang pertama. Apakah akan tertuju kepada Vavau? Karena Vavau banyak banget outplay-nya. Vavau sih harusnya ya ngelihat Iritelnya mengerikan itu dari dia. Waduh. Vavau. Lagi santai kawan. Duduk dulu, santai dulu. Pegel bos, pegel ya. Tapi 9 kill. loh. Iya makanya. Dan first item Windtalker Om. Berarti tujuannya itu tadi. Dia Windtalker. Biar pengen langsung motong dari belakang. Biar ada movement speed tambahan. Ya masih ada ini juga Melvic Gun dipakai. Melvic Gun sekarang baru selesai juga kan. Ya. Terus Rose Gold Meteor. Dan dia sempat bikin Immortal. Jadi kayak wah udah Rose Gold, nambah lifesteal juga, dia punya Immortality. Ini benar-benar kayak gak bakal ada yang bisa nyentuh. Karena spellnya juga kan sprint. Ini spell yang benar-benar bisa mengejar dan kabur di waktu yang bersamaan. Iya, ofensif, defensif. Ya, kalau aku bilangnya spell awok. Kenapa tuh? Ya kan kayak gitu, awok. Gitu. Kayak lari gitu kan. Memesnya kan gitu. Sambil lari itu ya. Iya, sambil lari, awok gitu. Iya sih, cuman ya ini dia untuk hasil dari MVP, well deserved banget untuk Vavau pastinya sebagai most valuable player di game yang pertama. Ya lagi pula dia juga free ya, nggak ada yang bisa ganggu sampai ke bagian belakang, nangkep juga. Kayaknya targeting dari Violet tadi berkali-kali ke distract. Itu dia, Violet bingung. Dia bikin Domi, dia bikin Radi, dia udah bikin Blade Armor bahkan. Tapi dia nggak ketemu sama Vavau. Dia menerima damage magic semuanya, dia menerima damage frontline. Tapi Vavau-nya nge-skip gitu loh buat glue-nya. Karena emang tugasnya Vavau sebagai pemanah gitu kan, sebagai Iritel. Itu emang bukan menghancurkan si Jelly loh. Ya udah pasti menghancurkan lini belakang ya. Ada Funi dengan Kimi, ada Granger juga yang bakal kena screening. Jadi gerakan horizontal vertikalnya benar-benar terbatas kan kalau misalkan buat Granger. Apalagi Funi pakainya Purify kan. Kalau anti-graph-nya sudah kepakai sekali gitu. Ya udah. Dilompatin heavy crossbow udah. Itu bukan anti-graph lagi dong. Mau gimana dong gitu ya. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah anti banget sama critical damage. Karena Berserker Fury Huskclaw, Windtalker, terus ditambah lagi dengan adanya Malefic Gun, attack speednya juga stabil. Ada Fatal juga sebagai emblemnya, critical untuk chance-nya pasti akan tinggi sekali. Dan Rina dengan Joy-nya ini akan bisa pegang ke Meilen kan. Kita melihat juga bagaimana Meilen yang berjuang untuk dapetin turtle-nya.
ketempelan dia di awal-awal tadi langsung tumbang juga jadi bisa diambil buat turtle pertama. Oke. It's Girl, Rina, Boss Lady, Vavau, ada Violet ya untuk The Victim, jelas itu adalah Glue. Dan support sistemnya kita punya Hani ternyata dengan 007 Selena yang terpakai. Wah ini Selenanya walaupun tidak terlihat ya Om ya, tapi aku merasa ini impact yang diberikan sama Hani bener-bener masif banget. Kayak emang sih ya oke lah, bisa bilang asisnya angkanya nggak gede. Tapi kan poin killnya juga cuma 11. Dan kalau dilihat dari kill participation itu 64% loh. Yang kalau boleh dibilang dari tadi row-nya ini bener-bener jadi teror aja gitu loh. Kayak ruang gerak dari Falcons Vega ini tertutup. Dan aku merasa Selena harusnya bakal ditutup nanti deh. Selena ya, tapi aku melihatnya juga ini kehadiran Vavau sih. Kill participation 91%. Iya. Berarti kalau ada dia, tim fight-nya besar kemungkinan dimenangkan buat Navi Malaysia. Dan dapat poin eliminasi ya. Iya. Maksudnya udah pasti ada keunggulan kuantitas juga yang bisa dimainkan dan dimenangkan oleh Navi Malaysia juga di game yang pertama.